Siapa di antara teman-teman yang sebelum traveling ke suatu tempat bakalan ngecek travel blogger favorit kalian untuk ngeliat review-reviewnya? Atau siapa di antara teman-teman yang pernah beli suatu barang karena influencer kesayangan kalian bilang barang itu bagus dan super recommended? Well, kayaknya kita semua pernah ya. Hai semuanya, welcome back to The Brain Behind bersama aku, Miss Shadow. Di sini kita akan menjelajahi berbagai sisi perilaku manusia dan membahas fenomena-fenomena menarik yang terjadi di sekeliling kita dari sudut pandang psikologi. So if that sounds like your cup of tea, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari Miss Shadow. Hari ini kita bakal menjelajahi dunia para influencer media sosial. Pernah gak sih kalian merasa begitu terpikat oleh pesona mereka, sampai-sampai kalian berpikir, kok kita bisa ya begitu percaya sama para influencer ini? Apa sih yang bikin kita nggak bisa nolak untuk klik tombol follow dan beli rekomendasi mereka? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas kenapa influencer punya pengaruh yang kuat banget dari sudut pandang psikologi. Yuk kita mulai videonya. Salah satu alasan utama kenapa kita percaya sama para influencer ini adalah sesuatu yang disebut dengan hubungan parasosial atau parasocial relationship. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald Horton dan Richard Wool di tahun 1956. Parasocial relationship ini adalah kondisi di mana kita merasa terhubung dengan seseorang yang sebenarnya belum pernah kita temui atau bahkan sebenarnya nggak kita kenal. Seiring waktu, saat kita melihat video-video influencer, lihat postingan-postingan mereka, dan dengar cerita mereka, kita mulai merasa terhubung dan sepertinya kita kenal mereka secara pribadi. Ini menciptakan rasa akrab dan memupuk rasa kepercayaan, mirip seperti kita percaya sama teman-teman kita. Penelitian yang dilakukan oleh Giles di tahun 2002 menunjukkan bahwa hubungan parasosial itu ternyata bisa sekuat hubungan di dunia nyata loh. Selanjutnya adalah konsep bukti sosial atau social proof. Ini adalah fenomena psikologis di mana orang-orang meniru tindakan orang lain dalam upaya mencerminkan perilaku yang benar. Contoh fenomena ini adalah saat kita ngelihat ribuan orang nge-like, komen, dan follow seorang influencer, kita akan cenderung percaya bahwa influencer itu kredibel dan dapat dipercaya. Robert Cialdini dalam bukunya The Psychology of Persuasion mengatakan bahwa social proof adalah prinsip kunci dari influence. Melihat banyak orang lain percaya sama seorang influencer, bikin kita lebih mungkin untuk percaya juga sama dia. Inilah kenapa kita lebih condong untuk percaya sama influencer yang jumlah followers atau subscribernya banyak ketimbang yang masih sedikit. Alasan psikologis ketiga kenapa kita percaya sama influencer adalah otoritas yang kita persepsikan. Influencer sering memposisikan diri mereka sebagai ahli di suatu bidang tertentu. Fashion, fitness, technology, beauty. Nah, saat influencer menunjukkan pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu, kita jadi lebih mungkin untuk percaya pendapat dan rekomendasi mereka. Penelitian oleh Hovland dan Weiss di tahun 1951 menemukan bahwa orang lebih mudah dipengaruhi oleh individu yang dianggap sebagai otoritas yang kredibel. Alasan selanjutnya adalah authenticity and relatability. Autentisitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Influencer yang jujur, transparan, dan relatable cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak dari audiens mereka. Saat influencer berbagi kisah hidup mereka, kesuksesan, momen-momen di balik layar, ini menciptakan rasa autentisitas dan kedekatan bagi audiens. Autentisitas menjembatani kesenjangan antara audiens dan influencer dan membuat mereka terasa lebih mudah untuk didekati dan dipercaya. Alasan psikologis yang terakhir adalah konsistensi dan frekuensi. Influencer yang posting secara teratur dan konsisten mempertahankan pesan yang sama lebih mungkin untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan followersnya. Menurut Elaboration Likelihood Model oleh Petty dan Cacioppo tahun 1986, paparan berulang terhadap pesan yang konsisten meningkatkan kemungkinan audiens untuk dipersuasi serta dibangun kepercayaannya. Ini juga yang menjadi dasar kenapa banyak influencer yang kehilangan subscribers atau followers ketika mereka nggak lagi konsisten menyampaikan pesan yang sama. Contohnya, seorang influencer teknologi yang biasanya nge-review HP atau laptop, tiba-tiba masukin vlog keluarga dalam YouTube-nya. Sekali atau dua kali sih nggak apa-apa ya, tapi kalau keseringan, subscriber-subscribernya yang awalnya follow dia untuk melihat kemampuan dia mereview teknologi, mulai menerima inkonsistensi dalam jenis kontennya, dan pada akhirnya akan memutuskan untuk unfollow atau unsubscribe. Nah, jadi itu ya alasan-alasan psikologis kenapa kita bisa percaya sama influencer. Sah-sah aja ya untuk kita follow influencer dan percaya rekomendasi-rekomendasi mereka.
Tapi ingat, everything comes with the downsides. Kita harus selalu aware sama dampak buruk yang dapat diberikan oleh influencer atau social media in general. Dampak buruk yang pertama adalah ekspektasi yang nggak realistis. Influencer seringkali menampilkan kehidupan yang kelihatannya sempurna banget di sosial media. Kehidupan mewah, tubuh yang ideal, pokoknya kebahagiaan yang tanpa akhir. Ini bisa bikin kita percaya bahwa kehidupan harus sesempurna itu juga. Padahal, ingat, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita nggak tahu kehidupan mereka yang sebenarnya kayak gimana. Belum tentu loh kehidupan mereka seindah yang mereka tampilkan di sosial media. Dampak buruk yang kedua adalah konsumsi yang berlebihan. Influencer sering mempromosikan produk atau jasa, bisa karena review pribadi atau bisa juga karena mereka di-endorse oleh suatu brand. Ketika kita terlalu percaya sama rekomendasi mereka, kita terdorong untuk beli hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhin. Contohnya nih, influencer beauty kamu mempromosikan satu produk skincare yang katanya bagus banget. Dan kamu pun merasa, aku harus beli, pokoknya aku harus beli skincare ini, gak peduli harganya berapa. Padahal skincare yang kamu pakai sekarang udah cocok dan efektif kok di kulit kamu. Tapi karena si influencer yang itu bilang skincare ini bagus dan super recommended, kayaknya ada dorongan yang kuat yang gak bisa diabaikan untuk kamu beli skincare itu. Selanjutnya adalah informasi yang menyesatkan. Hati-hati, nggak semua influencer punya pengetahuan mendalam tentang produk atau servis yang mereka promosikan loh. Terlalu percaya sama mereka bisa bikin kita menerima informasi yang salah dan menyesatkan. Contohnya, seorang fitness influencer mempromosikan suatu suplemen yang ternyata bukti ilmiahnya belum cukup. Followersnya bisa menganggap suplemen itu aman dan efektif tanpa konsultasi dulu ke dokter. Dampak buruk yang keempat adalah ketergantungan pada validasi eksternal. Kita bisa ngelihat gimana influencer selalu mengejar engagement alias like, comment, share dari audiens mereka. Sebenarnya perilaku tersebut bisa bikin kita terinspirasi untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Mengejar jumlah like dan komen di postingan sosial media kita bikin kita merasa nggak cukup baik kalau kita nggak mendapatkan respon yang kita harapkan. Lalu, apa yang dapat teman-teman lakukan untuk menghindari pengaruh negatif dari social media in general? Yang pertama adalah tetap realistis. Ingat bahwa yang kalian lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari hidup seseorang yang mereka pilih untuk share ke dunia luar. Dan biasanya itu adalah bagian yang kelihatan sempurna. Yang kedua, coba kurangi waktu untuk scrolling media sosial. Ini bisa bantu kamu untuk nggak sering-sering membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain. Yang ketiga, kritis terhadap konten-konten yang kamu terima. Jangan langsung percaya semua yang dikatakan oleh influencer. Lakukan riset kamu sendiri dan konsultasi dengan ahli jika perlu. Yang keempat, fokus pada diri sendiri. Bandingkan diri kamu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Jangan dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi kamu. Dengan memahami dampak buruk yang mungkin timbul dari terlalu percaya pada influencer, kita bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi konten mereka dan menjaga kesejahteraan psikologis kita. Sebelum kalian pergi, Miss Shadow punya beberapa pertanyaan nih. Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Apa aja yang kalian cari dari seorang influencer sebelum memutuskan untuk follow dia? Bagi dong pengalaman kalian gimana akhirnya kalian kecewa sama seorang influencer dan memutuskan untuk nggak mau follow dia lagi. Oke teman-teman semua, makasih udah join obrolan Miss Shadow kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan obrolan-obrolan menarik lainnya. Yuk sama-sama kita ungkap rahasia-rahasia di balik otak kita. See you on the next video, bye-bye!